Baik, perkenalkan nama saya Victor Gordon Sonlai, mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas B. Untuk pertemuan mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT kali ini, kelompok saya mengambil pembahasan berkaitan dengan cerita rakyat. Saya di sini akan menjelaskan cerita rakyat secara umum. Baik, langsung saja masuk pada materi. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Jenis-jenis cerita rakyat pada umumnya dibagi dalam 6 jenis, yaitu cerita legenda atau asal-usul, cerita fabel, cerita pelipur lara, cerita jenaka, cerita sege, dan cerita epos. Menurut buku Kata Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Dalam KBBI tahun 2005, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Yang kedua, cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita atau dongeng yang menampilkan cerita tentang binatang sebagai tokoh utama. Selain itu, karakter-karakter yang diperankan oleh binatang memiliki karakter seperti manusia pada umumnya. Yang ketiga, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara adalah prosa lama yang mengisahkan tentang kehebatan seorang kesatria yang fantastik. Yang berikut, cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan bagian dari cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Yang berikut, cerita sege. Cerita sege adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Yang berikut, cerita epos. Cerita epos atau epik adalah jenis karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Epos ini seringkali dinyatakan dalam bentuk syair. Yang berikut, ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri dari cerita rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Yang ketiga, kaya nilai-nilai luhur. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, memiliki banyak versi dan variasi. Yang keenam, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Yang terakhir, bersifat anonim atau artinya nama pengarang tidak diketahui. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Gunung Lakaan, tempat asal manusia pertama di Belu. Menurut cerita orang tua-tua di Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timor masih digenangi air, kecuali puncak Gunung Lakaan. Pada suatu hari, turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakaan, dan tinggallah ia di sana. Putri dewata itu bernama Laka Lorak Mesak, yang dalam bahasa Belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Laka Lorak Mesak adalah seorang putri cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Laka Lorak Mesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Itulah sebabnya Laka Lorak Mesak disebut pula dengan Nain Bilakan, yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian, Putri Laka Lorak Mesak berturut-turut melahirkan 2 orang putra dan 2 putri. Kedua putranya diberi nama masing-masing Atok Lakaan dan Taek Lakaan.
Sedangkan kedua putrinya masing-masing diberi nama Elak Loa Lorak dan Balak Loa Lorak. Setelah keempat putra-putri ini dewasa, mereka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung tidak ada keluarga lain. Atok Lakaan kawin dengan Elak Loa Lorak, dan Taek Lakaan kawin dengan Balak Loa Lorak. Sementara itu, air laut mulai surut dan Pulau Timor sudah terbentuk menjadi dataran yang luas. Atok Lakaan dan istrinya Elak Loa Lorak kemudian pindah dari Lakaan ke Bukit Nanaet Dubesi, lalu mendirikan kerajaan yang bernama Naetenu. Dikisahkan pula bahwa salah seorang anak dari Atok Lakaan kemudian merantau ke Timor Timur dan mendirikan sebuah kerajaan di sana yang diberi nama Kerajaan Maukatar. Nama Maukatar masih ada hingga sekarang. Turunan Atok Lakaan yang lain terus menetap di Belu dan mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Kerajaan Vehalaran. Sedangkan Taek Lakaan dan istrinya Loa Larak memperanak 10 orang anak laki-laki. Semuanya kemudian menjadi pemuda yang gagah berani dan mereka merantau kemana-mana. Seorang anak yang bernama Dasi Tukamauk berlayar ke Pulau Flores, lalu kawin dan menetap di sana. Sedangkan 4 anak lainnya merantau dan menetap di Timur Tengah Utara sekarang. Mereka yang merantau menetap di Timur Tengah Utara ialah masing-masing Dasi Boki Mauk menetap di Desa Biboki, Dasi San Mauk menetap di Insana, Dasi Lida Mauk menetap di Lidak, dan Dasi Leuk Mauk menetap di Lekuhun. Kelima putra lainnya dari Taek Lakaan tetap tinggal di Belu dengan keturunannya hingga sekarang. Dari kisah Putri Lakalorak Mesak inilah timbul adat kebiasaan di Belu hingga sekarang, di mana anak-anak selalu mengikuti keluarga ibu. Juga dari kisah inilah maka orang Belu, orang Timor Leste, orang Timur Tengah Utara, maupun orang Flores sampai hari ini tetap mereka bersaudara. Cerita ini hampir sama dengan banyak cerita mitos tentang asal-usul manusia di kalangan masyarakat primitif. Tetapi pada umumnya semua cerita mitos mengisahkan bahwa semua manusia apapun ras, suku, budaya, dan agamanya, semuanya mempunyai satu asal. Dalam agama-agama modern, semua manusia adalah sama karena semuanya adalah ciptaan Tuhan Maha Pencipta. Khususnya di kalangan masyarakat Belu, Lakalorak Mesak mengagungkan kedudukan seorang ibu sebagai sumber penerus kehidupan manusia di bumi. Karena itulah ibu wajib dihormati dan dikasihi sepanjang masa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Hintus Risala Lisuk, mahasiswa Sosiologi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menceritakan legenda Bukit Vafindesu, salah satu cerita rakyat atau dongeng dari masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada zaman dahulu kala, di pedalaman Pulau Timor ada 3 orang kakak beradik bernama Saku, Abatan, dan Seko. Mereka hidup dan tinggal bersama dengan kerabat ibunya, sebab ayah dan ibu mereka telah tiada. Ayah ketiga orang anak ini meninggal dunia karena terjatuh ke jurang ketika sedang berburu babi hutan. 7 bulan kemudian sang ibu juga ikut meninggal dunia karena kehabisan darah ketika sedang melahirkan si bungsu Seko. Hal ini diperparah lagi ketika nenek yang mengasuh mereka juga ikut meninggal dunia
karena dimakan usia ketika si bungsu baru berumur 2 tahun. Waktu pun berlalu. Walau hidup serba kekurangan, mereka senantiasa rukun dan bahagia. Abatan tumbuh menjadi seorang remaja yang rajin dan cerdas. Ia sering menanam jagung dan ketela di ladang dan mencari kayu bakar di hutan, serta memasak untuk kakak dan adiknya. Si bungsu pun yang telah berumur 5 tahun, kini menjadi seorang anak yang penurut. Ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga kakak-kakaknya semakin bahagia. Namun di tengah suasana yang rukun dan damai tersebut, suatu malam si bungsu tidak dapat memejamkan matanya. Tiba-tiba saja hatinya merasa rindu kepada kedua orang tuanya, sebab sejak bayi tidak pernah merasakan belayan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Ia lalu menghampiri kakak sulungnya dan bertanya, "Kak Saku, kemanakah ayah dan ibu pergi? Kenapa mereka tidak pernah datang kemari?" Karena tidak ingin membuat si bungsu bersedih, maka Saku menjawab, "Ayah dan ibu sedang pergi jauh, adikku. Suatu saat mereka akan pulang membawa makanan yang lezat-lezat untuk kita bertiga." Dongengan Saku ternyata membuat hati si bungsu menjadi tenteram kembali. Ia akhirnya tertidur pulas di samping kakaknya. Tetapi kini giliran si Saku yang tidak dapat memejamkan matanya karena sedih melihat si bungsu yang tidak pernah sekalipun bertemu kedua orang tua mereka. Lalu ia mengambil serulingnya dan berjalan ke arah bukit yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sesampai di atas bukit, sambil menangis dan memandang langit, ia pun berkata, "Ayah, ibu, kami sangat merindukan kalian. Mengapa begitu cepat kalian meninggalkan kami?" Kemudian ia mulai meniup seruling sambil menyanyikan lagu kesukaannya. Saat sedang menghayati lagu tersebut, tanpa sepengetahuannya, kedua roh orang tuanya turun dari langit. Melalui angin malam, roh sang ayah berkata, "Anakku, aku dan ibu mendengarmu. Meskipun kita berada di dunia yang berbeda, kami akan selalu bersama kalian." Saku menjadi terperangah. Ia tidak tahu dari mana datangnya suara itu. Namun sebelum sempat pulih dari keterkejutannya, tiba-tiba suara gaib itu terdengar lagi. "Anakku, esok hari sebelum ayam berkokok, ajaklah adik-adikmu menemui kami di tempat ini. Selain itu, engkau juga harus membawa seekor ayam jantan merah untuk dijadikan kurban." Singkat cerita, keesokan harinya ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada adik-adiknya. Betapa gembiranya hati si bungsu mendengar cerita si Saku. Ia sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu kedua orang tuanya yang selama ini ia rindukan. Tepat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat menuju ke puncak bukit sambil membawa seekor ayam jantan merah, pesanan kedua orang tua mereka. Setelah mereka tiba di puncak bukit tersebut, tiba-tiba angin tertiup kencang yang membuat pepohonan di sekitarnya meliuk-liuk seperti sedang menari. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba terlihat dua sosok bayangan berjalan menghampiri mereka bertiga. "Ayah, ibu," seru Saku dan Abatan saat melihat bayangan itu. Mengerti bahwa kedua sosok itu adalah orang tua mereka, si bungsu segera berlari ke arah salah satu sosok dan memeluknya erat-erat sambil berkata, "Ibu, saya sangat merindukanmu." "Kami juga sangat merindukanmu," jawab sang ibu singkat.
Kemudian sang ayah membawa istri dan ketiga anaknya menuju ke dasar jurang. Sesampainya di sana, ia lalu menyuruh si Seko untuk segera menyembelih ayam jantan merah yang dibawanya. Saat darah ayam itu menyentuh bumi, tiba-tiba ada 2 ekor babi yang gemuk muncul di tengah-tengah mereka. Mereka segera mendekati kedua ekor babi tersebut dan mengelus-elus babi tersebut. Selang beberapa menit kemudian ayam jantan mulai berkokok yang menandai datangnya pagi. Pada saat yang bersamaan bayangan kedua orang tua mereka tiba-tiba memudar dan akhirnya lenyap. Menyadari bahwa hari telah pagi, ketiga bersaudara tersebut segera mengiringi babi pemberian orang tua mereka menuruni bukit menuju ke rumah mereka. Dan mulai sejak saat itu mereka pun memelihara babi untuk diternakan. Selain itu, untuk mengenang peristiwa pertemuan tersebut, mereka kemudian menamakan bukit itu dengan nama Bukit Fafinesu yang berarti Bukit Babi Gemuk.